Selamat malam pemirsa, TVku menghadirkan kembali kabar Jawa Tengah untuk Anda. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Bersama saya Meisa Sasha, inilah berita utama edisi kali ini. Jadi host Monef PPKO 2023, Udinus fasilitasi visitasi. Buruh tuntut kenaikan UMP 2024 sebesar 15%. PLN perkenalkan digitalisasi dan layanan ekstra bagi sektor industri. Inilah kabar Jawa Tengah selengkapnya. Untuk memastikan hasil kegiatan Ormawa tepat sasaran di masyarakat, Direktorat Pembelajaran dan Mahasiswa Kemenristek Dikti menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi visitasi program penguatan kapasitas Ormawa 2023. Di Jawa Tengah, Udinus mendapat kepercayaan menjadi host menyelenggarakan Monef PPKO 2023 ini. Visitasi monitoring dan evaluasi visitasi program penguatan kapasitas Ormawa 2023 ini berlangsung di ruang meeting Gedung H1 Universitas Dianuswantoro Semarang. Dalam kegiatan ini ada dua perguruan tinggi negeri, yakni Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang, serta dua perguruan tinggi swasta di Kota Semarang, salah satunya Udinus. Keempat perguruan tinggi ini akan mengikuti program Monef PPKO tahun ini. Kegiatan ini menjadi pembuka rangkaian visitasi para pengampu program PPK Ormawa dari setiap perguruan tinggi diminta memaparkan hasil pelaksanaan PPK Ormawa selama hampir 1 tahun ini. Mulai dari perencanaan program, pemetaan masalah dan sasaran hingga pelaksanaan di lapangan dan evaluasi dari pelaksanaan tersebut di tingkat perguruan tinggi. Reviewer PPKO akan melakukan visitasi ke daerah-daerah untuk mencocokkan data di logbook dan di lapangan, serta akan mewawancarai para stakeholder yang menjadi sasaran kegiatan. Jadi visitasi ini dalam rangka untuk mencocokkan data yang sudah kami peroleh melalui logbook dan PKP, penilaian kemajuan pelaksanaan. Kita akan melihat di lapangan, di desa-desa, terutama konfirmasi kepada stakeholder, kepada pemerintah desa dan sebagainya, apakah memang tim pelaksana, Ormawa, dosen, perguruan tinggi dan mitranya itu memang layak untuk memperoleh apresiasi pada saat abdi daya Ormawa nanti. Terutama mahasiswa itu bisa mempelajari jadi mereka diterjunkan ke desa itu sehingga banyak sekali ilmu yang bisa peroleh. Yang tadinya nggak bisa ngomong dengan orang desa, mereka jadi bisa bicara. Yang tadinya tidak bisa memimpin kerja dalam tim jadi bisa, karena kan mereka kerja kelompok 15 orang. Kemudian ada yang tadinya tidak tahu mereka tuh harus bermitra dengan siapa di pemerintahan jadi tahu, seperti misalnya untuk kampung iklim, mitigasi bencana, mereka akan mitra dengan siapa? Misalnya mereka jadi menggait Dinas Lingkungan Hidup dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan sebagainya. Jadi mereka secara tidak langsung mereka itu belajar dengan kondisi situasi yang ada di desa. Sementara itu dari pihak Udinus, dari 16 proposal yang dikirimkan dalam program ini, sebanyak 10 proposal berhasil lolos didanai. 7 diantaranya lolos verifikasi untuk visitasi dan program abdi daya yang akan diselenggarakan di Jember. Ya, kami berharap PPK Ormawa itu selalu ada karena memang mengajarkan adik-adik kita itu untuk terjun ke masyarakat langsung. Jadi soft skill-nya terasa, mau kerjasamanya, negosiasinya, mencari mitra, berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di desa, itu satu hal yang luar biasa, apalagi kalau mahasiswa yang ikut organisasi tadi enggak orang kota gitu. Visitasi lapangan ini sendiri merupakan bagian dari pelaksanaan Abdi Daya Ormawa 2023 yang penyelenggaraannya dilaksanakan pada 7 hingga 9 Desember 2023. Di tahun 2023 ini ada 79 perguruan tinggi yang mahasiswanya memperoleh pendanaan PPK Ormawa dan memiliki peluang untuk mengikuti penghargaan Abdi Daya Ormawa 2023. Dari Semarang, Restu Indah melaporkan.
Tim PPKO TFC Udinus jalani visitasi dari tim reviewer PPK Ormawa Kemendikbudristek. Hal ini dilaksanakan terkait program Desa Maritim yang dicanangkan oleh tim PPKO TFC Udinus menuju Abdidaya 2023. Tim PPKO Tobacco Free Community atau TFC Udinus menjalani visitasi dari tim reviewer PPK Ormawa Kemendikbudristek Mintarti. Pada kegiatan ini, TFC Udinus didampingi oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Udinus, Dr. Kusningsih, serta Dekan Fakultas Kesehatan Udinus, Eni Rahmani. Selain itu, para mitra dari Dinas Perikanan Kota Semarang, Balai Besar POM di Semarang, Puskesmas Gayam Sari, dan Kelurahan Tambakrejo turut hadir mendukung jalannya acara. Dalam programnya, TFC Udinus mencanangkan Desa Maritim di Kelurahan Tambakrejo melalui pelatihan, pendampingan, hingga peningkatan produktivitas ekonomi guna meningkatkan kompetensi nelayan dan keluarganya. Peningkatan melalui 4 sektor ini dilakukan secara bersamaan, yakni pada bidang ekonomi, para warga mendapatkan pelatihan memasak produk olahan bandeng berupa abon dan kerupuk tulang ikan bandeng. Bidang pendidikan dengan pelatihan wirausaha digital marketing untuk memasarkan produk bandeng. Bidang lingkungan dengan penanaman pohon dan penetapan struktur KSB, dan bidang kesehatan melalui pemberian makanan tambahan pada balita dan ibu hamil. Kasih Pembangunan dan Pemerintahan Kelurahan Tambakrejo Wahyuningsih memberikan apresiasi atas kegiatan tim PPKO TFC Udinus. Ia menilai bahwa kegiatan ini turut meningkatkan potensi yang dimiliki oleh warga Tambakrejo. Tanggapan kami dari Kelurahan Tambakrejo ini positif dan menyambut baik program-program yang digagas oleh mahasiswa Udinus dalam kaitannya untuk PPK Ormawa. Semoga apa yang dilakukan untuk Kelurahan Tambakrejo ini bisa bermanfaat untuk mahasiswa itu sendiri dalam rangka penguatan kapasitas mereka, dan juga bermanfaat juga untuk masyarakat kami yang mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan baru. Melalui kegiatan ini, Wahyuningsih berharap agar kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Dari Semarang, Melsa Fiori melaporkan. Sebanyak 13 atlet mahasiswa Udinus akan bertanding di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional atau POMNAS 2023. Para atlet ini terbagi dalam 4 cabur yang akan melangsungkan pertandingan pada 12 hingga 22 November di Kalimantan Selatan. Udinus memberangkatkan ke-13 atletnya untuk bertanding di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional atau POMNAS 2023 yang akan berlangsung di Kalimantan Selatan pada 12 hingga 22 November ini. Para atlet akan beradu skill pada 4 cabur yang akan diperlombakan, diantaranya karate, taekwondo, panjat tebing, dan catur. Rektor Udinus, Profesor Edi Nursasongko, serta Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Dr. Kusningsih memberikan dukungan penuh atas upaya dan dedikasi para atlet untuk mengharumkan nama Udinus hingga tingkat nasional. Salah satu atlet karate Udinus, Hera Irnanda, mengatakan bahwa persiapan sudah sangat matang untuk bertanding di POMNAS 2023. Yang jelas persiapan kami udah melakukan TC selama 2 bulan, dan yang pastinya kita udah insya Allah siap untuk tanding di POMNAS di Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Target dari karate sendiri insya Allah kalau 2 emas, kalau bisa 3-4 emas, karena kita main perorangan dan bergu. Terima kasih buat Udinus yang sudah membimbing kami sejauh ini sampai kita bisa bertanding di POMNAS Kalsel. Sementara itu, Rektor Udinus, Profesor Edi Nursasongko berpesan agar para atlet memiliki kekuatan super untuk bisa menjalankan 2 perannya sekaligus, yakni menjadi seorang atlet dan mahasiswa. Yang ikut POMNAS, insya Allah kan sebentar lagi akan berangkat. Tentu yang pertama kami semua mendoakan, semoga mereka sukses dan berhasil meraih juara. Karena kalau mereka berhasil meraih juara, semuanya ikut bangga.
semuanya ikut senang, dan termasuk Udinus juga ikut senang dan ikut senang karena mahasiswanya berprestasi di Pontianak. Tadi kami juga mengingatkan setelah jadi atlet yang baik, tapi juga harus ingat kalian ini juga mahasiswa. Jadi dua-duanya harus berjalan. Menjadi atlet itu sudah susah, menjadi mahasiswa itu juga susah. Apalagi dua-duanya, ya mahasiswa ya atlet. Oleh karena itu kalian harus mempunyai kekuatan yang super supaya atlet berjalan, mahasiswa berjalan. Kalian dapat beasiswa dengan IP 3,0 minimal. Lebih dari itu beasiswanya cukup. Nah itu kan kalian harus mengatur sendiri. Kami memberi beasiswa kepada para atlet agar ya jangan sampai ada berkata habis manis pada kasihan. Mereka sudah berprestasi, kalau prestasinya menurun, kemudian nggak tahu harus siapa. Nah ini adalah fasilitas Udinus yang digunakan para atlet-atlet dalam meraih prestasi. Kira-kira. Dari Semarang, Melsa Fiori melaporkan. Buruh tuntut kenaikan UMP 2024 sebesar 15%. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Negara kita ini masih memerlukan sangat banyak dokter. Salah satu cara untuk melengkapi kebutuhan itu, maka pembukaan fakultas kedokteran perlu kita genjot dan optimalkan. Universitas Dianuswantoro selama ini sangat responsif menyikapi kebutuhan masyarakat. Dengan diluncurkannya Fakultas Kedokteran Udinus ini, semoga jadi salah satu pemicu energi untuk mewujudkan terpenuhinya layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Sukses selalu ya. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Latulip Active Series, Flawless Press Powder, Flawless Natural with UV Protection. Shimmering touch for natural glow. Stay active, be beautiful with Latulip Active Series. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki.
Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Pemirsa, tuntut kenaikan UMP tahun 2024 sebesar 15%, puluhan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Jawa Tengah menggelar unjuk rasa di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Semarang. Selain berorasi, massa buruh juga menyegel kantor Disnaker Trans serta membakar ban bekas. Aksi demo buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ini digelar Selasa sore di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Semarang. Dengan membawa bendera organisasi dan sejumlah poster yang berisi tuntutan mereka, yakni kenaikan upah di tahun 2024. Buruh meminta upah minimum provinsi dan upah minimum kota di Jawa Tengah dapat naik sebesar 15% dari tahun 2023. Mereka juga merasa kecewa lantaran mereka tidak dilibatkan dalam penentuan skema upah tahun 2024 di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah yang telah dilakukan pembahasannya di Solo. Meluapkan kekecewaannya, buruh melakukan penyegelan kantor di Disnaker Trans Jawa Tengah dan melakukan pembakaran ban bekas. Hari ini kita menuntut kepada tiga tuntutan yang kami sampaikan. Yang pertama adalah naikkan upah di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah tahun 2024 sebesar minimal 15%. Konsep sudah kami sampaikan kepada Bapak PJ Gubernur tanggal 11 Oktober tahun 2023. Dan sebenarnya kami berharap konsep yang KSPI berikan kepada Bapak PJ Gubernur itu dibahas di rakor. Rakor yang dilakukan oleh Dinas Provinsi tanggal 6 sampai tanggal 7. Tiba-tiba rakor pembahasan terkait skema dan konsep yang sudah kita berikan kepada Bapak PJ Gubernur, KSPI tidak dilibatkan. Buruh menilai upah di Jawa Tengah masih sangat rendah bila dibandingkan provinsi lain. Untuk itulah dengan kenaikan 15% diharapkan buruh semakin sejahtera. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Meski hujan sudah mulai turun, namun krisis air bersih di 2 dusun di Desa Curug Sewu Kendal masih terjadi. Kekurangan air ini ternyata bukan lantaran musim kemarau, tetapi juga minimnya sumber air yang mampu mencukupi air bersih di 2 dusun tersebut. Warga di Dusun Robuyong, Desa Curug Sewu, Kecamatan Patean Kendal, hanya berharap bantuan air bersih dari pemerintah Kabupaten Kendal yang hampir setiap hari dikirim. Bahkan sudah hampir 3 bulan lebih, warga menggantungkan air bersih kiriman karena sumber mata air tidak mengeluarkan air di musim kemarau. Seorang warga Dusun Robuyong mengungkapkan wilayahnya mengalami kekeringan sejak 3 bulan terakhir. Selama kurun waktu tersebut, warga hanya mengandalkan bantuan air bersih. 3 bulanan? 3 bulan. Selama ini warga mencari air dari mana? Dari bantuan. Oh, dari bantuan. Mbak, harapan masyarakat sendiri seperti apa, Mbak? Ya, itu ada bantuan sumur bornya, Pak. Sampai ke rumah-rumah, minta itu galonnya sampai rumah sekalian. Bantuan air bersih dari pemerintah Kabupaten Kendal terus dilakukan. Kali ini melalui BPBD dan Basnas Kendal memberikan bantuan air bersih untuk warga terdampak kekeringan. Jadi total bantuannya ada 3 tangki. Ya, ini kolaborasi dengan PMI, Basnas, dengan Ikasman juga. Kita memberikan bantuan ke Desa Curug Sewu, Kecamatan Patean. Jadi sebenarnya di Desa Curug Sewu ini bukan hanya terkait dengan kekeringan karena di musim kemarau,
Tapi memang di sini belum ada sumber air untuk didistribusikan kepada warga, kurang lebih sekitar 600 kakak. Jadi tahun ini sudah mendapatkan bantuan dari provinsi untuk pelaksanaan pengeboran air bersihnya, pengeboran sumber airnya, sehingga nanti kita akan membantu terkait dengan pendistribusiannya untuk pipanisasinya untuk 600 kakak yang ada di 2 dusun ini. Sementara Kepala BPBD Kendal, Ali Sutaryo menambahkan, selain di Desa Robuyong, bantuan air bersih juga diberikan di Dusun Patean, Dusun Jambangan, Dusun Bungkaran sebanyak 5 tangki dengan total 20.000 liter. Pada hari ini itu kita kirim 2 tangki, tapi bukan berarti 2 tangki. Sehari itu jatahnya 6 tangki, jadi 3 kali dropping. Kalau 2 berarti kan 6. Terus kemudian ini tadi diikuti oleh PMI di jalan, terus kita panggil ke sini sekalian. Bantuan dari Kasmani. Sudah berapa tangki yang dikirim ke Desa Robuyong? Kalau Robuyong kemarin sebelumnya itu kita juga 2 hari sekali, 3 hari sekali ke sini. Itu sampai sore 6 truk itu ngasih bantuan kepada kita sekitar 37 tangki, tapi tidak di sini semua, tapi kita sebar kepada desa-desa lain yang dalam hal ini di dukuh-dukuh yang lain, termasuk di Desa Kumpul dan juga di Robuyong ini. Hingga kini total pendistribusian air bersih ke daerah terdampak bencana kekeringan yang dilaksanakan BPBD Kabupaten Kendal sejak tanggal 19 Juli 2023 sebanyak 300 tangki dengan total kapasitas 1,3 juta liter. Dari Kendal, Tim Liputan TVku melaporkan. PLN perkenalkan digitalisasi dan layanan ekstra bagi sektor industri. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Begi. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia.
Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Beki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Beki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Bapak Sukamto, seorang pedagang kaki lima. Setiap kali pulang dari berjualan, merasakan lutut dan pinggang beliau terasa sakit dan linu. Bahkan jari-jarinya juga sering mati rasa, hingga untuk menunaikan ibadah menjadi tidak khusyuk. Ketika Bapak Sukamto melihat iklan Heltik di TV, beliau coba menghubungi nomor yang tertera dan membelinya melalui pesan antar bayar di tempat atau COD. Heltik berisi 60 kapsul, terbuat dari bahan-bahan alami, sudah lolos verifikasi BPOM, serta bersertifikat halal. Kini beliau tidak takut lutut serta pinggangnya terasa sakit dan linu lagi. Dapatkan produk Heltik sekarang juga di apotik-apotik terdekat dan juga bisa pesan antar melalui nomor call center yang tertera. Nyeri sendi dan linu-linu, Heltik solusinya. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Beki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Beki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Demi perkuat engagement dengan pelanggan serta pelaku usaha, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan DIY selenggarakan Priority Customer Gathering 2023. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk apresiasi PLN kepada konsumen. Dan pemirsa, berita ini sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Jawa Tengah. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Saya Mrs. Sasha dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, stay safe, stay healthy. Kegiatan ini bentuk apresiasi PLN kepada konsumen tegangan tinggi dan konsumen tegangan menengah yang memiliki sumbangsih lebih dalam membangun Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara nasional, pelanggan tegangan tinggi memberikan kontribusi 30% dari penjualan listrik PLN. PLN berperan sebagai agen pembangunan, sehingga pertumbuhan demand, terutama energi listrik, menjadi isu yang sangat penting bagi PLN. Sebagai BUMN penyedia energi listrik di Indonesia, PLN Holding yang memberikan layanan kelistrikan andal, PLN Icon Plus yang menyediakan layanan digital seperti koneksi internet, PLN Haleora Power yang dapat menyuguhkan layanan operation and maintenance, dan ada juga PLN Insurance yang bergerak di bidang asuransi dan keamanan sektor keuangan. Karena PLN sudah mulai bertransformasi. Kalau tadi dibilang ada 4 pilar. Nah, salah satu pilarnya adalah inovasi, di mana kami akan berusaha selalu untuk berinovasi, memberikan produk-produk baru kepada pelanggan. Jadi PLN tidak hanya sekadar menjual listrik sekarang.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Budyo Darmawan mengapresiasi langkah PLN yang memberikan reward untuk para pelanggannya. Di Provinsi Jawa Tengah saat ini ada 13 juta pelanggan daya tersambung mencapai 19.306 MVA dengan rasio elektrifikasi 99,99%. Ini kami sampaikan selamat kepada penerima reward dan juga kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama pada kesempatan sore ini dalam upaya meningkatkan bisnis dan kemajuan industri di area Jawa Tengah. Acara PCG PLN Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY ini dihadiri oleh 21 perwakilan pelanggan besar dan 9 perwakilan stakeholders. General Manager Instrumen Maintenance Area PT Solusi Bangun Indonesia Juhartono sebagai salah satu pelanggan yang hadir dalam acara tersebut mengungkapkan apresiasinya. Selama ini PLN sudah membantu kami dalam memproduksi semen ya sepanjang tahun 2023 dan juga sebelumnya, karena kami pelanggan setia. Jadi sejak berdirinya yang disebut PT Semen Cibinong dulu adalah ID PEL-nya itu Semen Cibinong. Di Jateng dan DIY saat ini PLN memiliki daya mampu pasok sebesar 7.277 MW. Dan beban puncak berada pada angka 4.996 MW dengan surplus daya sebesar 31,4%. Dari Magelang, Restu Indah melaporkan. TVCO, Kanal Pemilu Milenial.